warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Ulfah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 5. Pembelajaran 2. Mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Materi pembelajaran kedua yang pertama yaitu menjelaskan tentang mari mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna. Yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah SWT. Materi yang selanjutnya yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Akan tetapi, pada pembelajaran hari ini, Bu Ulfa akan membahas tentang mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan aku ingin terpuji di hadapan Allah. Asmaul Husna yang akan Bu Ulfa jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Mari mengenal Allah. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah yaitu melalui Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah itu sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Yang pertama, Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yang terpenting untuk kita adalah menyiapkan diri menghadapi kematian itu. Dan sebaik-baik persiapan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu yang berarti Allah Maha Hidup. Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Selanjutnya, Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri atau Mandiri. Mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar kita hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, agar kita bisa hidup mandiri. Selanjutnya, Al-Ahad, Allah Maha Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Allah itu hanya ada satu. Selanjutnya, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kalian ingin terpuji di hadapan Allah? Tentunya anak soleh akan menjawab iya.
Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Allah Maha Mematikan. Bila kita ingin menuju kebahagiaan yang abadi, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, kita melaksanakan sholat, kita mengaji Al-Quran. Kemudian, kita juga harus menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, berkelahi. Contohnya, mencuri. Selanjutnya, cara yang lain mengamalkan Al-Mumit, Allah Maha Mematikan, yaitu kita biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah yaitu mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Selanjutnya, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau menjalani kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minuman, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri atau Mandiri. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Teruntuk siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencuci baju sendiri. Mulai sekarang belajar mandiri sebisa kalian. Selanjutnya, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Kita harus meyakini bahwa Allah satu, tidak ada sekutu baginya. Menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Termasuk perbuatan musyrik, misalnya memberi sesaji pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Termasuk syirik pula apabila kita menganggap adanya kekuatan gaib terhadap benda-benda, misalnya mempercayai terhadap keris, jimat, cincin, aki, dan lain-lain. Semoga kita semua dapat mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi terpuji di hadapan Allah SWT. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.